Apakah kalian tahu apa yang sedang terjadi dengan benda tersebut? Hahaha, pasti kalian tidak tahu kan? Baiklah, biar aku beritahu kepada kalian apa yang terjadi pada benda tersebut. Jadi, barang-barang yang sudah mengalami hal seperti tadi dinamakan berkarat atau bisa disebut sebagai korosi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang korosi pada benda-benda yang ada di sekitar kita yang terbuat dari logam. Sebelum itu, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian mampu memahami tentang korosi secara umum, mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya korosi, dan agar memahami cara mencegah korosi pada benda-benda logam. Sebelum itu, apa sih pengertian korosi? Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Proses korosi dapat dijelaskan secara elektrokimia juga. Misalnya, pada proses perkaratan, besi yang membentuk oksida besi. Secara elektrokimia, proses karatan besi adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Korosi ini terjadi pada logam-logam seperti besi. Korosi besi terjadi apabila terdapat oksigen dan air. Semakin banyak jumlah oksigen dan air yang kontak dengan logam, maka korosi akan menjadi semakin cepat. Kalian sadar nggak bahwa korosi ini berhubungan erat dengan sel volta? Yap, sel yang bisa menghasilkan listrik berdasarkan pada reaksi redoks elektrokimia. Nah, sel volta ini memiliki dua sisi, yaitu anoda dan katoda. Anoda ialah reaksi yang mengalami oksidasi, dan katoda adalah reaksi yang mengalami reduksi. Nah, seperti pada gambar berikut, merupakan contoh proses korosi pada besi, yang dimana permukaan besi yang rata harus mengalami kontak dengan O2 dan H2O. Selanjutnya, hasil dari oksidasi tersebut akan mengalami kontak dengan lingkungan, sehingga menghasilkan senyawa karat seperti pada reaksi tersebut. Wah, kalau gitu, yang menyebabkan faktor terjadinya korosi apa aja, Bang? Sekarang, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya korosi. Nah, yang pertama, ada air dan kelembapan udara. Dilihat dari reaksi yang terjadi pada proses korosi, air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya korosi. Udara lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, elektrolit. Elektrolit, asam atau garam, merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan banyak mengandung asam, sedangkan air laut banyak mengandung garam. Oleh karena itu, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang paling utama. Yang ketiga, permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anode dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sulit terjadi, sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anode dan katode sulit terbentuk. Dan yang terakhir, terbentuknya sel elektrokimia. Jika dua logam yang berbeda potensial bersinggungan pada lingkungan berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan segera melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi, serta akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah, sedangkan logam yang potensialnya tinggi justru lebih awet. Sebagai contoh, paku keling yang terbuat dari tembaga untuk menyambung besi akan menyebabkan besi di sekitar paku keling tersebut berkarat lebih cepat. Wah, keren juga. Lalu, gimana cara mengatasinya? Tenang aja wahai anak muda. Sekarang kita akan membahas bagaimana caranya untuk mencegah terjadinya korosi yang terjadi pada logam. Simak penjelasan berikut ya. Berikut merupakan beberapa cara untuk mencegah
Berikut merupakan beberapa cara untuk pencegahannya, seperti mengontrol atmosfer agar tidak lembab dan banyak oksigen. Misalnya dengan membuat lingkungan udara bebas dari oksigen dengan mengalirkan gas CO2. Selanjutnya, mencegah logam bersinggungan dengan oksigen di udara dan juga air. Pencegahan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengecatnya. Lapisan cat mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Hanya jika cat tergores atau terkelupas, maka korosi mulai terjadi dan dapat menyebar di bawah cat yang masih utuh. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada kapal, jembatan, dan mobil. Selanjutnya, memberi oli atau minyak. Lapisan oli bisa mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air dan harus dioleskan secara berkala. Contoh yang menggunakan teknik ini adalah pada bagian bergerak dari mesin seperti mesin mobil. Selanjutnya, memberi lapisan plastik. Lapisan plastik mencegah kontak langsung besi dengan oksigen dan air. Selanjutnya, galvanisasi. Galvanisasi yaitu pelapisan logam dengan seng. Contohnya atap seng. Lapisan seng dapat mencegah kontak langsung dengan logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, seng yang teroksidasi menjadi ZnOH2 dapat bereaksi lebih lanjut dengan CO2 di udara membentuk lapisan oksida. Selanjutnya, electroplating. Electroplating adalah pelapisan logam dengan logam lain menggunakan metode elektrolisis. Sebagai contoh, pelapisan dengan logam nikel atau fernickel, krom contohnya keran air, timah misalnya kaleng makanan, dan timbal contohnya pipa air minum. Selanjutnya, pelapisan krom. Lapisan krom mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Di samping itu, krom teroksidasi membentuk lapisan oksida Cr2O3 yang sangat kuat sehingga dapat melindungi logam yang ada di bawahnya. Apabila tergores, lapisan krom masih dapat melindungi besi karena E0 krom sama dengan min 0,74 V. Lebih mudah teroksidasi dibanding besi. Selanjutnya, pelapisan timah. Lapisan timah dapat mencegah kontak langsung logam dengan oksigen dan air. Akan tetapi, timah memiliki E0 min 0,14 V, kurang reaktif dibanding dengan besi. Jadi, apabila lapisan timah tergores, maka besi di bawahnya mulai korosi. Selanjutnya, cerazidizing. Cerazidizing adalah mereaksikan logam dengan asam fosfat sehingga permukaan logam tertutup dengan fosfat. Sebagai contoh, badan mobil. Yang terakhir ada perlindungan katodik. Perlindungan katodik dilakukan dengan cara menghubungkan logam yang akan dilindungi dengan logam lain yang mempunyai potensi elektrode yang sangat rendah, biasanya magnesium. Ketika terjadi oksidasi, logam yang dilindungi akan segera menarik elektron dari logam pelindung, sehingga oksidasi akan berlangsung pada logam pelindung tersebut. Oleh karena logam pelindung teroksidasi, maka lama-kelamaan dapat habis dan harus selalu diganti dengan yang baru secara periodik. Jadi, untuk menutup pembahasan pada kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwa korosi adalah kerusakan logam akibat lingkungan, seperti air dan oksigen. Namun, meski dapat dipercepat oleh faktor-faktor tertentu, korosi bisa dicegah dengan melapisi logam, mengontrol atmosfer atau perlindungan katoda. Dengan langkah ini, kita bisa menjaga logam tetap awet dan tahan lama.